Bismillah, di kelas entry level, ya di bawah 2 juta lah, Samsung asli nggak ngelawak loh. Malah HP Korea ini saya nilai lebih mending dibanding grup BBK, entah mau yang warna apa. Coba, ini ada smartphone yang rilis di awal 2025, sekarang harganya 1,9 jutaan, sudah pakai Dimensity 6300, prosesor yang sering dipakai atau bahkan masih dipakai juga di HP 4 jutaan terbaru dari grup asal negeri Panda tersebut. Kira-kira seperti itulah ya kalau saya mau pakai cara komunikasi kaum mendang-mending. Tapi memang Samsung Galaxy A06 5G ini mending banget. Di harga yang tadi saya sebut, smartphone ini pakai prosesor 5G berfabrikasi 6 nanometer yang sebetulnya performanya mirip-mirip aja sama Helio G99 langganan Samsung. Tapi kan modemnya 5G dan di Cimahi sinyal 5G makin merata khususon pakai operator seluler yang plat merah. Lalu dikasih RAM 6 GB juga, storage 128 GB, sudah UFS tentu, slot kartu masih lengkap, baterai 5000 mAh standar ya dengan fast charging 25 watt yang bisa pakai banyak charger. Nah, ngomong-ngomong soal charger, kamu wajib cek varian produk di marketplace atau enggak tanya dulu ke sellernya, apakah harga yang seller pasang itu udah include charger atau belum. Memang urusan aksesoris Samsung terbilang pelit. Tidak ada screen protector, apalagi case bawaan dalam paket penjualannya. Jadilah saya pakai naked dan ternyata feelsnya enak ya di tangan. Jarang-jarang loh saya menyentuh langsung bodi dan layar seperti ini karena biasanya selalu berbalut case dan juga anti gores. Selain kerasa lebih orisinil, sapuan di layar juga jadi lebih responsif dan smooth gitu ya. Walau jelas resikonya besar kalau misalkan terjatuh, bisa gores dan penyok bahkan pecah. Nah, tenang dulu, smartphone ini meski secara hardware cukup lengkap dengan berbagai sensor yang dibawa, tapi punya kekurangan juga kok, yang antara lain dia tidak punya NFC. Kemudian speakernya mono dengan kualitas yang standar saja, layar TFT PLS yang kontrasnya juga kurang, bezel cukup tebal, dan masih pakai notch walau mungil saja. Lalu auto brightness-nya saya rasa lambat merespon perubahan cahaya dan satu lagi nih, fingerprint-nya sering memindai tak sengaja, berakibat smartphone-nya clock sendiri, harus nunggu 30 detik baru bisa dipakai buat unlock pakai biometri sensor yang satu ini. Kalau soal tongkrongan, ini masih mirip Galaxy A series terbaru kok. Desainnya khas Samsung banget, termasuk daerah Button Island yang jadi trademark desain Samsung. Back covernya glossy, tapi warna hijaunya kece, yang membedakan dari desain HP Samsung terbaru hanya di frame kameranya. Tapi kameranya sudah 50 megapiksel, bisa lossless zoom 2 kali ya, artinya lumayan. Dan hasilnya juga nggak mengecewakan buat harganya. Ngangkat banget buat diajak foto makanan, kopi, interior cafe, maupun landscape. Kalau selfie-nya B aja, jelek enggak, tapi agak jauh di bawah enjoyable. Ya less favorable lah kalau buat saya, apalagi resolusinya hanya 8 megapiksel. Depan belakang, smartphone ini bisa rekam video Full HD 30 fps yang hasilnya bisa kamu cek di akhir nanti. Tapi singkat kata, stabilisasinya masih minim, namun perekaman audio cukup bagus kalau indoor ya. Kalau di outdoor, dengan noise yang lebih nyata, dibantu oleh secondary microphone-nya, noise cancelling berjalan, karakter suaranya jadi kurang natural. Performa sih nggak ada masalah asli, saya pakai main PUBG Mobile, bisa banyak kills, satset, kemudian dapat smooth extreme juga ya alias 60 fps, atau kalau grafisnya mau rata kanan, bisa juga disetting ke HDR Ultra, tapi saya belum coba. Suhu memang terasa meningkat ya, padahal saya main pakai WiFi, tapi overall ini bisa banyak kills dan juga main agresif sih tanpa khawatir. Bisa jadi saya main enak itu gara-gara nggak ada screen protectornya tadi ya. Cuma memang speaker mononya kudu dibantu headset kalau mau push rank serius. Untung masih ada jack audio 3,5 mm. Untuk layar, ini sudah 90 Hz refresh rate-nya meski resolusinya memang masih HD Plus aja. Ada notch juga tapi nggak segede notch-nya Redmi atau Poco ya. Coba aja lihat, ganggu nggak pas dipakai nonton YouTube kayak gini. Satu lagi yang jangan dilupakan, ini Samsung, kelebihannya ada di fitur security dan jaminan update software yang juga panjang. Kekurangannya dari tadi sudah dibahas, jadi silakan ditimang-timang dan pertimbangkan masak-masak. Kalau sudah masak kan jadi mateng tuh ya keputusannya, asal jangan saldo rekening aja yang jadi penghalang di antara kita. Oke, kalau rezeki ada, silahkan cek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi.
Bahasanya pendek aja sampai sini, silakan simak sampel kameranya. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full HD 30 fps indoor di mall, tapi yang lightingnya bagus berarti ya. Silahkan disimak kalau di planning. Dan tilting. Lanjut jalan, audionya disimak juga ya. Segini bagus atau tidak. Kamera depan kayak gini, sambil putar-putar. Silahkan disimak ya, audionya sekali lagi sambil jalan. Segini bagus atau tidak. Kamera depan juga sama, Full HD 30 fps, ini ada backlight. Dan kalau nggak ada backlight, silahkan disimak audionya sambil jalan, stabilisasinya, dan dynamic range-nya ya. Fokus ke wajah nggak dia, ningkatin highlight di wajah apa enggak. Dan kita tes dynamic range-nya nih, yang kiri teduh, yang kanan terik. Sambil juga cek untuk stabilisasinya ya, dan audionya juga gimana. Sambil panning putar apa dek. Nah ini udah rada teduh.